Halo teman, jumpa lagi dengan Ko Awang Kagunan, dan kali ini aku kedatangan tamu para apa ini ya, seniman kain ya. Seniman kain bukan sih kalian nih? Oh, saya bukan. Artisan. Saya aneka. Atau orang itu lebih familiar dengan sebutan eco printer, katanya begitu. Benar? Para eco printer, dan eco printer. Ini sebenarnya nggak sengaja nih, tadi kita ngumpul ngopi terus kayaknya keren kalau kita ngobrol-ngobrol, habis itu di depan kita ada kamera. Jadi ngobrolnya itu biar terekam. Sorry, nanti digitalisasi dan mungkin arahnya nanti akan masuk ke YouTube. Nanti kita akan masukkan ke YouTube. Kebetulan saya sedang menginisiasi konten YouTube baru, channel YouTube baru, namanya masih dirahasiakan ya. Nanti kalau kita udah launching baru. Halo Om DJ, aku panggilnya apa nih DJ? DJ aja lah. Halo DJ, biasanya DJ, terus kalian depan kamera panggilnya Om. Mbak Lia, Mbak Wi, apa kabar? Baik. Kali ini kita mau ngobrol apa ya? Gak usah yang terlalu serius lah gitu. Ngobrol apa nih enaknya? Mungkin yang berhubungan dengan apa yang kita lakukan saat ini, mungkin seni olah kain. Oh, seni olah kain. Oke, seni olah kain. Menurut kalian seni olah kain itu apa? Silakan. Dulu nih. Urut tua nih kayaknya. Urut tua dulu dong. Oh iya, yang Urut paling tua. senior. Senioritas itu harus diutamakan. Betul. Sebenarnya usia itu hanya angka. Oh, iya. Jiwanya masih 17 tahun. Boleh. seni olah kain itu apa ya? Apresiasi buah pikir kita yang biasa kita simpan, itu pengen kita aplikasikan ke suatu wujud nyata dari karya. Itu salah satunya di ecoprint tadi. Sebenarnya kalau olah kain itu menurut saya banyak sekali, karena kita udah mengenal batik juga macam-macam, batiknya banyak sekali. Kemudian ada shibori yang lebih dulu keluar dari sebelum ecoprint, ada suminagashi dan macam-macam, jumputan segala macam yang kita ini, termasuk tenun, songket, itu termasuk seni olah kain yang ada di Indonesia. Kalau sekarang nyebutnya kebanyakan wastra ya, cuman pengakuan wastra itu sendiri untuk ecoprint masih jadi PR nih, karena ecoprint belum dimasukkan sebagai wastra warisan Nusantara karena adopsi dari luar. Mungkin itu perjuangan kita ke depannya untuk itu. Karya kita ini, apresiasi seni yang ada di pikiran kita itu kalau nggak diaplikasikan ke suatu karya kadang-kadang mandek dan jadi bisul kalau menurut saya. Jadi harus diaplikasikan, diolah kain. Saya sendiri sudah sebelum di ecoprint bergelut di desain batik, kemudian batik warna alam, kemudian ecoprint. Itu menurut saya olah kain itu suatu seni yang harus kita tonjolkan dan bisa dilakukan dari kecil. Anak-anak TK pun bisa kita ajarkan untuk bikin olah kain. Simpelnya aja jumputan misalnya, itu gampang banget diaplikasikan tuh anak-anak sekolah, anak-anak TK, dan itu merupakan seni yang positif. Seperti yang Mbak Wang sama Mbak Lia pernah cerita bahwa olah kain itu ada fungsi untuk healing juga, fungsi untuk terapi ketenangan hati kita, ketenangan batin itu. Nggak tahu nih menurut Mas DJ sama Mbak Lia seperti apa. Itu menurut saya gitu.
Monggo. Urut Gak dua. perlu diurutkan Nggak sesuai perlu usia urut, juga tapi kali ya. maksudnya biar dia sampai satu titik dulu supaya kita memahami. Mau lihat dulu apa saya dulu? Oh, enggak. Oke. Seni olah kain ya. Seperti yang sudah dibilang tadi bahwa seni olah kain ini sangat luas. Dari A sampai Z, mungkin plus-plus juga di situ. Jadi kalau menurut saya pribadi itu adalah seni memanipulasi supaya orang terlihat cantik kalau pakai sesuatu. Itu dulu, dari clothing dulu. Nah baru orang memikirkan gimana caranya supaya di atas kain ini atau yang khususnya di genre clothing lah ya sifatnya ini, supaya terlihat cantik, nggak cuma polos toh. Ada di situ warna, ada di situ pattern, ada di situ lebih ke arah ekspresionisme terhadap si pemakainya itu nanti, gitulah, seperti itu. Kalau aku orangnya seperti ini, aku sukanya warna pink, aku suka warna biru, gitu kan. Berarti aku harus lebih banyak dominan punya baju ini supaya itu adalah karakter gue, gitu loh. Itu adalah ciri khas gue, gitu kan. Nah sekarang balik ke seni olah kain, artinya di situ memang harus punya nilai seni toh. Seni itu di orang yang melekat kainnya itu loh. Sebenarnya tidak lagi kepada siapa ini si artisannya kain tersebut atau pabrikannya siapa, biar seperti itu. Jadi itu menjadi karakter, menjadi identitas terhadap si pemakainya. Itu yang menurut saya, gitu loh. Nah, di selebihnya ya seperti tadi bilang, ada genre macam-macam. Bagaimana si kreator ini riliskan daya olah pikirnya dia, gitu loh. Daya olah rasanya dia ke dalam atau ke atas sepotong kain. Itu entah itu kainnya nanti sebagai individual, aku punya kain ini, aku desain sesuatu yang menurutku ini adalah olah rasaku, ini sampai kepada si pembeli, si pemakainya nanti. Atau bisa juga dari desain ini, saya pengen dipakai sama banyak orang, berarti kan ada proses mass production setelah desain seperti itu. Tapi artinya di sini adalah sebuah kebebasan berekspresi, baik itu dari sisi si kreatornya atau artisannya maupun di si pemakainya itu nanti, gitulah. Ini saya bicara tentang clothing aja ya. Selebihnya ya seni olah kain bisa juga tidak di non clothing, kan ada home decor, ada spray, ada apa, itu pun menjadi identitas si pemilik rumahnya tersebut, gitu kan. Gitu. Menurutku itu aja dulu maksudku. Yang pasti kalau ngomong seni olah kain berarti harus ada nilai seninya gitu kan. Ada seni Ya, dan ada seni hasil di cantiknya situ. tadi. Nggak hanya sebatas printing, Betul. gitu artinya. Nggak sebatas komoditi, gitu. Menurutku loh, monggo kalau disanggah nggak apa-apa. Ntar aja. Enggak, poinnya dia kan baik artisan sama pemakainya harus cantik. Iya, harus jangan. Ya. Enggak kan dia bilang kalau mau nyangga ntar aja kita bantai Oh, kita bantai rame-rame. Nanti setelah ini cut off kita bantu di situ. Ayo Mbak Lia, menurutmu seni olah kain itu apa? Kalau menurut saya pribadi, menurut pemahaman saya, seni olah kain itu adalah sebuah karya visual, ekspresi dari si pembuat ataupun artisan ini yang memvisualisasikan bentuk imajinasi yang ada di dalam pikirannya menjadi sebuah karya dalam media kain. Dan itu bisa memakai berbagai teknik sehingga mempunyai beragam jenis olah kain yang berbeda. Jadi pada prinsipnya bahwa sebenarnya seni olah kain itu sendiri mempunyai satu karakter secara individual, karena masing-masing artisan itu kan mempunyai daya imajinasi yang berbeda. Itu yang menyebabkan karya itu menjadi cantik, karya itu menjadi berkarakter, gitu. Tidak beda dengan istilahnya masing-masing orang mempunyai favorit warna yang berbeda, itu kan memberikan warna. Jadi sebenarnya dengan seni olah kain ini kita bisa bereksplorasi bagaimana kita bisa mengekspresikan imajinasi yang ada dalam pikiran kita dan dalam bentuk sense of art yang kita punya itu ke dalam sebuah
mahakarya. Karena bagi saya setiap karya seni olah kain itu adalah mahakarya bagi pencipta. Betul. Sepakat. Sudah. Itu sudah. 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 Aku Kirain terus mau- menunggu masih selanjutnya. nunggu saya. Ya tidak panjang lagi Lirik soalnya. koma, tapi mengandung arti sangat dalam. Tapi memang benar, ya seperti yang tadi udah disampaikan, namanya juga seni olah kain. Artinya ada nilai atau unsur-unsur seni yang harus ditanamkan di dalamnya, gitu ya. Apapun itu tekniknya, gitu. Kalau aku merespon dari tadi yang disampaikan oleh Mbak Wi, kebetulan kita berkumpul di sini karena EcoPrint. Nah, gitu ya, benar ya, karena EcoPrint. Karena ada sedikit kegalauan yang akhirnya membuat kayaknya aku harus turun gunung. Kayaknya harus meluruskan sesuatu. Kayaknya aku harus turun gunung. Ya, untuk meluruskan sesuatu. Gunung mana nih? Gunung Merbabu. Gunung Merapi. Kayak tempat semedinya, ya. Mbak Wi tadi bilang EcoPrint itu sekarang masih belum diakui sebagai bagian dari wastra Ya. Nusantara.